pagi, nama saya Ratna Sari dengan nomor stambuk 2017-61012. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jenis instrumen penelitian. Kita langsung saja pada slide yang pertama, di mana di slide pertama ini saya akan membahas tentang pengertian instrumen penelitian. Ada 3 pendapat para ahli tentang instrumen penelitian. Yang pertama itu menurut Darman, instrumen adalah sebagai alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Yang kedua menurut Surya Brata, instrumen adalah yang digunakan untuk merekam, pada umumnya secara kualitatif, keadaan dan aktivitas, atribut psikologis. Yang ketiga menurut Sukaryana, instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau untuk pencapaian tujuan penelitian. Jadi berdasarkan teori di atas atau pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data peneliti sebagai langkah untuk menemukan hasil kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria membuat instrumen yang baik. Baik, kita melangkah pada slide yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian itu terbagi menjadi 7. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu instrumen tes, di mana instrumen tes dalam dunia pendidikan itu merupakan tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami proses belajar mengajar. Dalam prosedur yang ditempuh dalam menyusun atau mengembangkan tes kemampuan dalam rangka penelitian, yang pertama itu penetapan aspek yang diukur, yang kedua pendeskripsian aspek yang diukur, yang ketiga pemilihan dalam bentuk tes, yang keempat penyusunan butir soal pelaksanaan uji coba, yang kelima analisis hasil coba, yang keenam seleksi penyempurnaan dan penataan butir soal, dan yang terakhir itu pencetakan tes. Yang kedua itu instrumen inventory, penelitian yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. Prosedur dalam penyusunan inventory ada 8 tahap. Yang pertama itu penetapan konstruk yang diukur. Yang kedua itu perumusan definisi operasional. Yang ketiga pendeskripsian konstruk. Yang keempat penulisan butir pernyataan. Yang kelima pelaksanaan uji coba. Yang keenam itu analisis hasil uji coba. Yang ketujuh seleksi penyempurnaan dan penataan butir soal, dan yang terakhir itu pencatatan inventory. Baik, kita melangkah pada poin yang ketiga, yaitu angket atau kuesioner. Merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang akan diketahuinya. Kuesioner hanya digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang digunakan rancangan survei karena ada beberapa keuntungan yang diperolehnya, yaitu yang pertama, kuesioner dapat disusun secara teliti dalam situasi yang tenang sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terdapat
definisi operasional mengenai objek yang akan diamati. Yang ketiga, membuat deskripsi tentang objek yang akan diamati. Yang keempat, membuat dan menyusun butir-butir pertanyaan singkat tentang indikator dari objek yang akan diamati. Yang kelima, melakukan uji coba. Dan yang terakhir, menyempurnakan dan menata butir-butir pertanyaan ke dalam satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Yang perlu diingat dalam observasi atau pengamatan itu, dalam uji coba bukanlah untuk menguji kevalidan butir pertanyaan dengan menggunakan teknik analisis statistik, melainkan untuk kita mengetahui kejelasan rumusan masalah pertanyaan yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan penafsiran oleh pengamat terhadap objek yang sama.